Salam damai sejahtera buat kita sekalian, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Kita bersaat teduh. Sabtu 13 April 2024. Firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Statement dari seorang rasul besar yang mengalami penderitaan dan penganiayaan di sepanjang hidup pertobatannya, bahkan siap mati untuk apa yang diimaninya, dengan sebuah pengakuan indah pada waktu itu, "Darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan." Bukan mati konyol, bukan mati yang menakutkan jika kematian itu karena imannya kepada Kristus. Dan lanjut kata sang rasul, "Dan saat kematianku sudah dekat." Untuk mencapai statement iman yang sedemikian agung, sang rasul hidup dalam proses yang konsisten yang disebutkan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Proses itu adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengenal Dia, mengenal Kristus. Mengenal Kristus melibatkan lebih daripada sekedar tahu tentang Dia. Mengenal Kristus berarti mengembangkan hubungan dengan Kristus. Rahasia kekristenan yang sejati adalah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Perubahan dari sebelum percaya Tuhan sampai akhirnya pada inti kekristenan, yaitu hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, pasti dimulai dengan pertobatan atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tanpa perjumpaan, bukan dalam arti literal untuk saat ini, orang Kristen tidak akan sampai pada tahap pengenalan akan Kristus. Dalam bahasa Ibrani, tahu atau kenal menyiratkan hubungan pribadi yang intim, bukan fakta tentang sesuatu saja atau seseorang saja. Saudara-saudara, saya sangat gembira bahwasanya Tuhan tambahkan bilangan orang-orang percaya di antara kita. Saya sangat bersyukur karenanya. Tetapi jika kita yang telah lama, artinya sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang sejak dalam kandungan sudah menjadi Kristen dan tidak mempunyai hasrat atau semangat mengenal Kristus dalam arti sampai pada inti kekristenan, yaitu mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka ada dua pertanyaan bagi kita. Yang pertama, bisa jadi kita belum berjumpa dengan Tuhan atau belum bertobat. Sudah jadi Kristen tapi belum bertobat, belum berjumpa dengan Tuhan, sama artinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tuhan, berarti berada di luar. Mintalah Roh Kudus menolong saudara agar Roh itu menghantarkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pertobatan yang sejati. Lalu pertanyaan yang kedua, sudah lama menjadi Kristen tapi tidak mengenal Kristus, artinya tidak mempunyai hubungan pribadi yang intim. Bisa jadi fokus saudara selama ini bukan Kristus. Kalau bukan Kristus, berarti yang lain. Saudara-saudara, ingatkah kita tentang lagu Hanya Sejauh Doa? Ya saudara, artinya Kristus itu sangat dekat. Tidak usah dicari di lembah atau di gunung atau di lautan. Dia sangat dekat. Datanglah padanya, Dia akan menyambutmu. Hidup ini singkat saudara. Janganlah kita sia-siakan untuk mencari yang lain selain Dia yang telah mati dan bangkit. Saya perlu membacakan bagi saudara firman Tuhan ini lagi.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi fokusnya Kristus dan pengenalan akan Dia, maka pasti ada sesuatu yang dibandingkan yang dianggap rugi. Kalimatnya adalah malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ini bisa menunjuk pada keluarganya, warisannya, prestasi keagamaan, dan atau pelatihan kerabiannya dahulu. Segala sesuatu yang sebelumnya dianggap berharga tiba-tiba kehilangan semua nilainya. Segalanya berubah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, seperti yang dialami Rasul Paulus di jalan Damaskus, melalui cahaya dari langit dan dengan suara. Saya akan membacakan dalam beberapa terjemahan lagi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi itu apa? Ternyata diterjemahkan menghitung mereka tak lebih dari sampah. Menganggapnya sampah. Aku menganggap itu semua sekedar sampah. Rugi itu seperti itu, saudara. Dan melihat mereka semua sebagai kotoran. Ini secara harafiah adalah istilah untuk kotoran atau mungkin singkatan populer dari frase dilemparkan ke anjing. Secara kiasan berarti tidak ada nilainya. Sampah itu tidak ada nilainya, itu di zaman dahulu. Itulah sebabnya dibandingkan dengan semua hal di dunia ini, termasuk kesalahan ritual di dunia ini, yang paling bernilai adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan itu merujuk pada hubungan yang sangat dekat dengan Kristus yang diwakili dengan dua kata, di dalam Kristus. Orang lain melihat semua frasa dalam ayat Filipi 3 ayat 11 ini sebagai aspek persatuan mistis orang percaya dengan Kristus atau kedewasaan serupa Kristus mereka. Sebagaimana Yesus disempurnakan oleh hal-hal yang dideritanya, demikian juga orang percaya menjadi dewasa oleh penderitaan. Hidup sejati didahului oleh kematian terhadap kehidupan lama. Orang percaya harus mati bagi dosa dan diri sendiri dan hidup bagi Allah. Marilah kita mengarahkan iman kita kepada Kristus sehingga kita benar-benar memiliki persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Jika kita bersekutu dalam penderitaannya dan serupa dengan kematiannya, maka kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.